Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Hari ini ketemu lagi sama video hashtag Jurnal Cerita Seram, kiriman dari kalian yang mengirimkan cerita seram tentang hantu-hantu yang ada di sekitar rumah kalian. Hari ini kita akan nonton sama-sama video kiriman dari Saskia yang menceritakan tentang kisah misteri di rumahnya. Kita sama-sama nonton sekarang secara baik-baik, dan sambil nonton juga kita sambil coba untuk explore kira-kira ada apa aja di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap apa Kang? Jangan lupa subscribe, komen, Mari menonton. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Saskia Nur Amalia. Aku dari Ciater Subang. Di sini aku bakal ngedukung konten baru Jurnal Risa, yaitu Jurnal Cerita Misteri, di mana aku bakal nyeritain pengalaman terseram selama aku tinggal di rumah ini. Jadi orang banyak yang menilai rumah aku itu mau siang mau malam itu bener-bener kayak serem banget. Dari luar juga udah kayak kelihatan serem, apalagi di dalamnya. Jadi selama aku tinggal di rumah ini, aku udah beberapa kali mengalami pengalaman yang bener-bener serem. Tapi ini ada suatu hal yang aku bakal ceritain yang gak bisa lepas dari pikiran aku sampai sekarang. Jadi traumanya itu sampai sekarang masih ada. Di rumah aku tuh setiap dari jam 8 ke atas itu jarang banget ada yang lewat. Bahkan kalau misalnya ada yang lewat itu suka kedengar sampai kamar aku kayak lari-lari sambil teriak-teriak gitu, kayak ketakutan kayak gitu. Bahkan ada suatu saat pas malam-malam ada anak kecil ngelewat ke rumah aku sama orang tuanya. Terus anak kecilnya itu kayak nangis-nangis kayak gitu, katanya takut ada hantu katanya di sebelah sini gitu. Terus mamanya nanya, di mana deh, di mana? Katanya di situ ada hantu. Itu aku ngedengar banget di kamar sekitar jam 10 malam. Aku kayak ngedengar gitu dan aku langsung tidur di situ karena aku bener-bener takut. Jadi orang-orang itu menilai rumah aku tuh emang bener-bener serem. Terus walaupun di dalamnya banyak lampu yang bisa nerangin suatu ruangan, tapi kayak di luar tuh kayak kelihatannya gelap banget, kayak banyak banget. Jadi aku bakal ceritain hal yang bener-bener serem yang gak bisa lepas dari pikiran aku. Traumanya masih ada sampai sekarang. Ini emang bener-bener serem banget sih. Dan emang bener-bener pertama kali selama hidup baru ngeliat yang kayak gitu. Jadi aku waktu itu kayak lagi main sama teman aku di ruang tamu. Dan ini ceritanya emang bener-bener singkat, tapi ini emang takut banget sih sumpah. Terus waktu itu teman aku itu ikut sholat asar di musola. Kebetulan rumah aku tuh kayak ada lorong gitu loh, jadi sehabis bukain pintu itu kayak kalau ngebuka tuh kayak lorong banget sampai ujung dapur tuh kayak lorong. Musolanya itu dekat sama pintu dapur yang ujung ruang tamu aku. Di situ waktu itu aku lagi PMS juga, lagi halangan, jadi aku nggak sholat. Terus aku minjem HP dia ya. Aku di ruang tamu lagi main HP dia. Terus dia lagi sholat. Dia tuh udah lama. Terus aku pas main HP itu mamanya ngechat suruh pulang katanya. Udah sore juga kan waktu itu, udah hampir jam 3:30 gitu. Katanya suruh pulang. Terus aku kan kayak nyusulin teman aku ya, mau ngecek dia sholatnya udah selesai atau belum. Aku bukain pintu ruang tamu kan otomatis langsung menghadapi lorong itu ya, lorong ke pintu dapur itu. Aku pas bukain pintu ruang tamu itu ngeliat dia masuk ke musola. Kata aku, ini kan udah lama tapi kayak baru beres wudu gitu langsung masuk ke musola. Aku panggil dia dari jauh. Aku teriak-teriakin namanya, manggil-manggil, jangan dulu masuk, ini ada mama ngechat gitu. Tapi dia tuh kayak nggak dengar, kayak langsung masuk aja ke pintu musolanya. Pas aku samperin ke pintu musolanya itu, kayak dia itu lagi keadaan ruku. Terus aku masih mikir kayak gini, loh kok yang tadi masuk siapa? Nah kebetulan teman aku ini emang rada indigo teman aku, jadi emang dia bisa, bukan rada emang dia bisa lihat hantu. Sudah kayak gitu emang aku pikirnya masih positif ya, emang itu kayak manusia, bener-bener kayak manusia. Terus udah kayak gitu aku langsung balik lagi ke ruang tamu. Terus teman aku manggil dari belakang. Pas aku belok gitu, teman aku langsung manggil dari belakang, katanya Sas, manggil. Terus aku ngebalik ke belakang, loh kok udah lagi sholatnya? Aku rasa barusan kamu baru masuk ke musola dong. Dia ngomong gini, aku baru
aku dari tadi lo sholat, ini baru selesai katanya gitu. Terus aku jawab, terus tadi yang masuk ke musola siapa? Aku panggil nggak ngejawab. Terus dia narik aku masuk ke ruang tamu. Terus aku nangis ya di situ, aku kaget. Terus dia jelasin semuanya, katanya itu penghuni di rumah aku. Cuman katanya takutnya yang menampakkan sebagai wujud aslinya itu emang kayak serem banget, dan dia nampakin wujud temen aku. Takutnya aku pingsan di situ, takutnya mental aku nggak kuat, makanya dia nampakinya wujud temen aku. Mungkin cukup sekian cerita pengalaman dari aku. Maaf banget kalau misalnya banyak kesalahan dalam ucapan atau tata bahasa yang kurang teratur. Semoga Jurnalisa semakin maju dan banyak banget fansnya, kemudian dia subscribe-nya makin banyak dan orang-orangnya makin kayak gini dong. Semoga Jurnalisa sehat selalu dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Mungkin cukup sekian dari saya, sampai jumpa. Oke, kita barusan udah lihat sama-sama video dari Saskia yang tinggal di Ciater. Terima kasih untuk kamu yang udah kirim videonya. Sekarang kita akan coba mencari tahu kira-kira apa sih yang ada di sana. Karena sekarang formasinya agak lengkap, walau kurang di master, tapi oke, Angga sama Riri, Indi sama Risa, Kakang sama Iko. Mari kita mencari tahu. Oke, sekarang ini perdana saya dan Indi dalam satu tim. Biasanya bertiga, sekarang berdua aja. Nah, tadi kan udah lihat nih videonya. Kira-kira yang menurut kamu yang menarik tuh apa di situ? Yang tadi dijelasin sih di lorong. Tadi kan kita sempat diskusi juga. Cuma nggak kenapa sih sebenarnya yang di situ yang nyerupain itu. Justru kita melihatnya walaupun dalam keadaan gelap gitu kan. Terus memang kalau orang melihat dengan ya mata telanjang gitu ya, seremnya rumahnya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat secara mata mistis gitu ya atau apapun itu, kayaknya sebenarnya bukan hal-hal yang aneh yang ada di Negatif, situ. Ya, dan kalau misalkan kalian penasaran pengen mediasi, terutama Saskia pengen banget Jurnalisa mediasi dan ada yang ada di situ. Ini nih ada satu sosok yang tadi udah ngobrol juga sama ini sebelumnya. Ini ada perempuan, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan perempuan jelek atau apa, enggak sama sekali. Ini tanpa keibuan ya justru, dan silakan Di. Kayak apa namanya? Parubaya. Sampurasun punten ieu teh wah kieu ngaganggu. Iya, kurang kalih lah anu linggi di bumi ibu. Mohon saurna teh sieun cenah bumi abi teh pake sieun cenah seueur anu nyarios bumi abi seueur aduh punten jurig cenah gitu punten hayang terang kita ya restu kumaha anjeunna ge ngadongeng soalna aya nu mangrupakeun rencanganna soalna didinya teh gitu. Tapi dukanya katawis ku awi mah asa teu aya nanaon kitu nya. Mohon katinggal kayaknya ibu we didinya gitu. Aya nu sanes ge dateng kumaha aja punya. Maksa gitu. Mohon wae teman teu sanes kahoyong ibu ke ngonembongan gitu temannya. Kumaha? Oh. Nuhun, da maksudna sanes kadinya ibu. Kalau urusan bade ngiring kadinya kamu sholat oge. Aya misalnya. Misalnya saya. Tapi udah mau ganggu nya punya. Udah
Mohon atuh. Mangga tuh hari kitu mah ku hatur nuhun. Tos sumping, tos ngadongeng ka dieu. Isi tong pokok Oh, mohon. Yang didinya teh aya objek gitu. isiun Oh, mohon. Oh, mohon tong hilap kanu agami gitu nya, anu ibadah. da sebenarnya tama da Ti alit kene alit kan dia ada tos sapal. apa katembong tinggalin ayeuna terus iya nya Panginten kapungkur mah teh emut deui. nuhun Mohon atuh. Ya atuh nuhun Bu, atuh nuhun tos. Kersa ngangkeun ka dieu. Muka didugikeun. Sampurasun. Bukan, jadi kalian mungkin bisa bedain ketika mediasi sama sosok yang serem gitu. Kita juga effortnya lebih, tapi ketika dengan sosok yang bisa diajak berkomunikasi gitu, terus menceritakan hal-hal yang tidak buruk, yaitu biasanya ya bukan hal yang negatif gitu. Jadinya kalau tadi yang si sosok ibu ini ceritakan itu kayak gimana sih Di si apanya ininya, kalau misalnya bisa dideskripsikan sama kamu kayak perawakannya? ibu nggak nenek-nenek sih ya paruh bahaya terus teh kayak ngomongnya tuh kayak alon-alon gitu loh kayak Lemah lembut gitu ya, gitu terus dan gak agresif sih ya. yang aku lihat tuh kayaknya dia tuh itu mah dia merasa apa sih dia hidup kayak gitu loh, jadi bukan ngeganggu, jadi dia tinggal di situ ya udah itu mah urusan Masing-masing. kayak gitu yang aku lihat. Iya, dan dia juga bilang katanya sebelum Neng Saski melihat juga itu bukan pertama kalinya katanya. Bahkan dia tahu ketika Saski itu kecil gitu, mungkin dulu nggak inget tapi sekarang baru lihat lagi kayak gitu. Dan itu pun tidak yang sengaja menampakkan diri, melainkan dia pada saat itu sedang melakukan kegiatan dan tidak sengaja kelihatan gitu. Karena kalau yang kita tahu gitu ya, jurik-jurik lihat mukena aja tuh takut gitu. Nah ini dia malah masuk ke musola, maksudnya bukan jurik di Huntu. bukan huntu gitu, huntu yang biasa kita temui. Bukan yang negatif. Iya, jadi intinya yang kita lihat sih tidak negatif, sebaliknya ini adalah sosok yang emang sudah menjaga sejak dulu. Dan dia bilang jangan takut gitu, kita bukan nggak ngapa-ngapain, malah dia menyarankan untuk ya udah perbanyak lagi ibadah di situ karena yaitu untuk demi kebaikan si pemilik rumah gitu. Jadi Dan sama saya mungkin negatif. kalau misalkan yang di luar-luar yang biasa katanya orang-orang lewat tuh ada banyak hantu-hantu, kayaknya itu emang kalian takut, yang lewat situ takut, hantu-hantu yang Di di situ, sekitarnya wah takut nih langsung aja mau wujudin yang ya tersugesti oleh pikiran kalian. Ini juga satu pelajaran ya. Ketika kita takut, jangan mensugestikan sosok-sosok yang menyeramkan dalam kepala, karena biasanya mereka akan menangkap itu dan jadi membuat sosok itu tring. ada gitu, misalkan kayak Aku takut pocong. nanti teh tring ada. Ya udah, yuk kita ke yang lain sekarang. Menarik. Barusan kan kita menonton video yang udah dikirim sama teman-teman. Salah satunya itu video bagian luar. Itu yang menarik buat saya. Kenapa Pengen tuh, bahas sama Riri. Bahkan Jadi, kejadiannya di dalam, Pak. ya kejadian di dalam, tapi kan menurut cerita orang-orang yang lewat rumahnya ngerasa takut. Ya nggak? Otomatis berarti bagian luarnya itu tidak menyenangkan untuk dilihat ketika lewat maghrib.
Iya, karena orang ngelihatnya kan bagian luar ya. Nah, itu bagian luar. Nah, ini aku sih lebih nyambungnya ke pencahayaan kali ya, Ri. Kan kebetulan Riri teh kemarin sekolah juga bagian lighting nih. Alamak. Iya, Ya, nyambung betul, saya. nyambung aja sih buat berbagi pengalaman atau ilmu juga. Secara sekolahan kan pencahayaan itu akan membuat mood ya. Iya, benar. Ya, salah satunya yang tadi dirasa sama orang-orang ketika melewat ke rumahnya dia. Iya, betul. Artinya pencahayaan mungkin ya kalau lihat dari video yang tadi ada yang kurang atau apa. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih, Rik, pencahayaan yang bagus buat luar rumah tuh kayak gimana biar orang juga pas lewatnya nyaman, nggak takut, bener nggak sih? Benar sih, benar. Itu ngaruh sih dari perspektif orang yang lihat fasad bangunan kita ya, maksudnya depan gitu. Fasad pertama bahasanya udah mulai aneh. Oke. Fasad. Iya, karena emang lighting itu mempengaruhi psikologi orang yang menggunakan fungsi ruangan itu gitu. Pasti. Iya. Hmm. Kalau misalkan ruangannya atau bagian outdoornya tuh gelap, otomatis kan orang ngelihatnya juga lebih spooky ya, Oke. lebih temaram tuh dimmer tuh apa ya, maksudnya lebih temaram gitu. Dengan pencahayaan sedikit tuh bisa-bisa efek, kan kalau mata tuh bisa ngelihat sesuatu karena pantulan cahaya gitu. Benar. Bisa jadi orang tuh bisa salah lihat karena pencahayaannya sedikit dan jadinya iya masuk akal. bisa Bener, miskom bener, gitu. bener, Terlihat ada apa padahal mah bukan. padahal gitu. cuma lagi gantungin handuk gitu, lagi Iya. dijemur karena cahayanya kurang, jadi orang berpikirnya itu menyeramkan gitu, apa gitu. ada bayangan apa padahal Setuju, emang setuju, bukan. setuju, kayak setuju, gitu. setuju. Jadi ya memang kalau depan rumah ya dalam rumah sebenarnya cahaya itu harus cukup ya. Iya betul. Terus cahaya juga bisa macam-macam. Misalkan kamu ingin punya efek moodnya kayak apa, misalkan warm light atau white gitu, macam-macam Itu lah. ngerubah ke mood juga. Sampai warna juga, kayak misalkan warna merah meningkatkan gitu kan, lebih semangat lah ya. Oke. gitu. Kalau hijau lebih chill, biru untuk para apa sih maksudnya pasutri Benar. di kamar tidur itu meningkatkan katanya gitu. Oke. Banyak lah teori-teorinya. Jadi kalau kalian nanti mau beli rumah atau mau desain rumah, kalian bisa baca teori-teori lighting itu sangat Ya. ngaruh untuk psikologi kita orang yang tinggal di rumah. Dari bentukan si video yang dikirim sama teman-teman tadi kan, ya memang sih kalau aku lihat sih, Rik, kayaknya nggak terlalu banyak. Dan rata-rata orang Indonesia itu cari hemat. Di luar nggak terlalu banyak lampu, Ya. hingga akhirnya seperti temaram dan pengiritan sebenarnya. Nah, untuk pengiritan tapi tetap terang teh sebenarnya teh banyak cara ya. Dari si dinding tembok mungkin dijadiin lebih terang ya. Iya, dari warnanya kalau misalnya kita lihat itu dari dindingnya juga udah gelap kan warnanya, warna hijau tua banget, terus merah tua gitu. Jadi kayak perpaduannya udah gitu ditambah sama intensitas lampunya yang rendah Ya, gitu. jadi akhirnya dapat match feel-nya gitu. teh. Aduh, Spooky, agak-agak spooky. gimana gitu. Jadi kalau itu menurut belajar di sekolah, ya nggak sih. Yang kedua, secara hantu-hantuan, ya memang mereka itu selalu mencari tempat yang tidak terlalu terang. Rata-rata Senang yang gitu. gitu. Bener, karena kan udah jelas di Al-Quran juga tempat lembab, kotor dan basah, Tuh. juga gelap. Nah, salah satunya gelap itu bikin mereka betah. Jadi sarannya buat Saskia bikin di luar teh harus lebih seger kali ya, Iya, lebih segar, lebih Lebih terang, lebih cerah. dan bikin orang juga nyaman pasti. Betul. Jadi ada yang sampaikan lagi? Sebenarnya kan kalau misalnya kita punya rumah, orang tuh bisa first impressionnya tuh dari fasad Nah. ya, dari depan bangunan. Itu mencerminkan karakteristik pemilik Nah. rumah. Jadi Itu pisan. terserah Anda, kamu mau dipandang orang tuh mau jadi kayak gimana ya gitu. Benar. Gitu. Ya. Jadi idenya gitu dari diri, bikin rumahnya jadi lebih segar. Jangan malas untuk bersihin rumah, pencahayaannya yang cukup. Kan mau hemat ceritanya. Benar. Jadi pencahayaan alami, jangan Ya. pakai listrik kalau bisa. Nah, Kasihan. banyak cara. Oke, terima kasih, itu dari kita. Nanti kita cek yang lain. Saya digabungkan dengan sosok
dia lagi seniman ini seniman jalanan. ini bagiannya nggak banyak ya spot-spotnya, jadi mungkin kita lebih ngebahas sosok di luar rumah ya kan, Ya yang kelihatan aja lah. yang kelihatan tadi di video ya. Kejadian-kejadian yang dialamin kayak yang kita bulan sebelumnya pas lagi bareng. Ya sebenarnya kejadian-kejadian yang hal-hal yang sering orang-orang alamin juga di rumahnya masing-masing. Ada sosok-sosok yang menyerupai, ya kebanyakan yang kayak gitu teh, ya jin lah, jin. Apalagi menyerupai orang yang sedang sholat, masuk ke musola, itu sering banyak Berani sekali sih sebenarnya. Ya, ya tidak akan jauh-jauh dari sosok jin seperti itulah. Tapi mungkin untuk saat ini mah kita nggak akan mediasi, tapi mau menjelaskan apa yang kami lihat aja Kang ya, sama Kakang mau nyobain ngegambar si sosok yang di luar sih, di luar. Di luar juga ada ini yang sering orang-orang lihat sebenarnya. Lebih tidak menyeramkan sih kelihatannya. Aneh weh kumpul gitu. Kan kurang wajar aja gitu. Kadang untuk teh memang nggak tahu waktu sih, apalagi yang hantu-hantu usil gitu ya, kadang keluarnya suka ya siang hari, tiba-tiba nampakin sosok diri mereka gitu, atau mungkin nampakin dengan wujud yang bukan sebenarnya gitu loh, kayak menjelma Jadi orang-orang rumah atau atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan ya, kayak ada kebiasaan-kebiasaan orang rumah yang jadi kita udah paham, udah ingat betul kalau si orang rumah tuh sering kayak gini. Nah, dia bisa mengulang kayak gitulah. Berarti si hantu teh bisa beradaptasi ya, Bisa. dari waktu ke waktu gitu, kayak orang ya kayak ngelihat orang aja, oh dia seringnya kayak gini, udahlah saya ikutin. Entah maksudnya apa gitu ya, ya, maksud dan tujuannya apa, tapi ya ya segitunya mah tidak bikin serem lah ya, maksudnya enggak kayak mungkin juga bisa dibilang wah sih ya, hantu cerdas gitu. Karena bisa menirukan gitu, kayak misalkan nyalain TV atau nyalain AC atau nyalain benda, gerakin benda gitu kan, kayak itu kan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di rumah tapi dilakukan sama hantu, jadi kayak si juri pinter itu bisa banyak kejadian. Ada pengalaman ya kalau ikut sendiri, ada pengalaman ya, atau temen gitu, temen deket? Kalau aku sih ada. Aku mah nggak ada Kalau temen ada, jadi di rumahnya memang terkenal serem ya, di komplek tuh rumah dia tuh serem karena memang dia punya toko gitu, punya warung lah. Nah, dia kebanyakan melakukan aktivitas dan tinggalnya banyak di warung si keluarganya tuh. Jadi rumahnya tuh nyimpen kendaraan, ganti baju atau buat mandi lah, cuma mandi doang. Nah, satu waktu dia pulang, ya memang sering banget lah si sosok ini ya, atau yang mengganggu ini tuh menyerupai orang rumah, tapi kebanyakan orang ngeliat tuh menyerupai kakaknya. Sampai dia baru buka pintu, pas buka pintu dia ngeliat kakaknya baru naik tangga, teh tapi udah feeling karena sering kejadian yang mana dikejar dan hilang. Berarti Ngabisin apa yang kalau bahasa Sunda ngajakin penasaran nih biar nggak penasaran. Iya. Dan memang teman kakang itu nyoba nyari tahu atau nyoba ngusir nggak sih? Enggak nyoba ngusir, karena banyak cerita-cerita kayak gitu. Ya udahlah, orang-orang juga tahu asal tidak membahayakan, kan kebanyakan Ya, kayak gitu. asal ya benar sih, asal tidak membahayakan nyawa lah yang penting mah gitu. Sampai kalau misalkan sampai ada kontak fisik yang bikin orang rumah itu sakit dan segala macam, nah itu mungkin kurang ajar sih. Harus dimenyahkan gitu dari tempat tinggalnya. Ini udah mulai jadi nih si kakak gambar. Tapi sosok yang diceritain tadi teh, dia nyamperin orang yang sholat, berarti
Kuat ya, berani juga. kuat, tapi kalau di spesifik apa ya, misal lebih spesifik dia aneh bentuknya kayak gimana ya? Kalau bentuk aslinya gitu. Ya aneh lah, bisa sebenarnya tergantung orang yang lihat dia gimana dia mewujudkannya gitu. Iya. Kayak aku lihat nih, nggak tahu bentuk aslinya memang seperti ini atau enggak, cuman ya Kami ngelihatnya bukan kayak hantu pocong atau kuntilanak dan segala macam. Ini the whole new level karena dia bisa berubah wujud gitu. Jadi apa aja yang dia kehendak, kayak bunglon mungkin ya. Kalau bunglon kan bisa berubah warna gitu, nemplok di kayu, warna kayu, dan di daun warna daun. Memang menyerupai, dia bisa menyerupai orang-orang yang dia kehendak gitu. Karena ini selalu atau mungkin memang si sosok itu ya hanya satu gitu di rumah itu, bisa jadi. Dan dia mengeksplor rumah itu. Tapi yang kayak gini mah mirip hantu yang dilihat kamu pas SD gitu. mirip bentuknya. Cuman bedanya nggak ada tanduknya kalau ini. Kadang memang kalau hantu, namanya juga hantu, ngeliatin wujud aslinya emang serem sih. Kalau ngeliatin wujud bohongnya mah tidak serem. Males ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih seperti ini. Males ah. Males juga sih saya ngebayanginnya. Kadang beberapa sosok pun ketika kita datang ke suatu tempat ya, atau enggak siapapun lah melihat, yang bisa berubah wujud ya, tergantung dia mau ngeliatin kitanya kayak gimana. Itu yang sering bahaya, yang sering kita temuin juga kan, kayak kita mau kalau yang bukan yang untung ya sebenarnya, kalau dia mau wujud jadi orang yang kita, atau orang rumah lah, orang yang kita kenal, tapi tetap aja serem. Malah biasanya yang bahaya tuh jadi yang kita takutin gitu loh, karena dia tahu kelemahan kita, ya. Dia jadinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia mewujudkan seseorang yang kita kenal gitu, ya. pasti ada bedanya gitu, nggak mungkin nggak sama persis Ya. pakai gitu misalkan. Kadang kita bisa merasakan bedanya ya. Ya, Kadang, batin sih, lebih ke batin Ya. yang ngerasa kok kenapa beda dia menjadi pendiam dia atau seperti apalah gitu. Jadi kalau lagi sendiri di rumah ya lebih hati-hati lah, karena kita nggak tahu di rumah itu bukan cuma kita kan, pasti itu mah bukan cuma kita, dulu sejarahnya dan segala macam ke belakang pasti ada sesuatu. Jadi saling menghargai. Kalau mereka tidak menghargai, ya berdoa aja lah, dan keke marana nasieun insyaallah. Kalau kayak gitu kita gabung lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oke, kita udah melakukan beberapa penelusuran tadi secara virtual. Ternyata memang seperti kebanyakan rumah-rumah sebenarnya ya, yang ada di rumahnya Saskia itu ya didominasi oleh ya yang sudah tinggal di situ lebih lama daripada manusia yang tinggal di situ gitu. Jadi sebenarnya mereka justru cukup menjaga, menghormati untuk tidak mengganggu orang rumah. Dan sebenarnya apa yang dialami oleh Saskia itu dialami juga oleh saya ketika dulu tinggal di rumah nenek, di mana ada orang yang lewat rumah kita tuh teriak-teriak sambil bilang rumah hantu, rumah hantu. Padahal orang rumahnya sih tidak merasa apa-apa ya. Itu karena ya secara nggak langsung mereka menjaga loh gitu, supaya orang tuh nggak usil. Aku juga pernah teh pengalaman gitu. Kenapa? Waktu menginap Di mana? Di rumahku? di rumah Kenapa? kamu. Ya kamu itu di kamar, aku tuh baru pulang, terus aku di kamarnya Ari. Waktu sebelum ada Ari. Nah kalau misalkan kamar yang itu kamu langsung ke ruang makan kan, si jendelanya. Nah semua pintu tuh ditutup, yang
sepupu-sepupu lain tuh belum pada datang, cuma aku doang sama kamu di kamar sama Teh ya sendiri ganti baju. Terus Kakang bawa gembolan persis banget Kakang, seplek-plek. Terus dia ngeliat aku ngeliat dia, tumben udah pulang. Itu tuh jam 8:30. Tapi biasanya kan Kakang kalau misalnya pulang langsung ke kamar. Itu enggak ada, Kak. Aku teriak-teriak gitu, Teh ya keluar kan langsung. Kenapa Neng? Kakang udah pulang? Iya, pas aku keluar gak ada siapa-siapa. Terus 10 menit kemudian Kakang baru buka pintu. Aku pulang. Aku langsung, oh. Emang banyak banget yang pengen jadi kakang. Iya. Sampai hantu juga Sampai pengen sekarang gitu. masih ingat banget. Inspiratif. Iya sih. Influencer, sebenarnya influencer. Kalau sosok-sosok hantu yang menyerupai penghuni rumahnya itu biasanya dia berusaha untuk menjaga agar orang rumahnya itu nggak ketakutan gitu. Jadi sebenarnya dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Dan dia sebenarnya tidak ingin menakuti orang yang ada di rumahnya. Jadi ya mau tidak mau saya sih percaya bahwa ada yang lain gitu di dalam satu ruangan atau apa yang bisa saling menghargai lah. Ya sudah, kalau begitu terima kasih untuk Saskia atas kiriman videonya, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian bisa likes dan komen yang banyak banget, karena likes dan komen kalian itu menentukan siapa yang akan memenangkan MacBook. Dan jangan lupa untuk kalian komen sebanyak-banyaknya, karena 3 orang terpilih akan mendapatkan hadiah dari kita di akhir bulan Ramadan. Yeay! Kalau begitu Jurnarisanya pamit, jangan lupa Subscribe, komen. like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.